Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan kajian tematik online insyaallah setiap Ahad, khusus hari Ahad. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan kajian online, kajian tematik online. Untuk pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yakni keutamaan doa. Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini doa yang merupakan obat yang bermanfaat. Kemudian doa ini juga bisa menangkal bencana, bisa menangkal langsung atau bahkan bisa menghalangi turunnya bencana ataupun musibah, bahkan bisa menghilangkan atau mengangkatnya, atau seandainya turun bencana tersebut bisa menjadi ringan dengan doa tersebut. Kemudian doa merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana yang tertera dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a salahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa merupakan senjata bagi orang mukmin, penegak agama, kemudian sebagai menjadi cahaya untuk langit dan bumi. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa, ini ada tiga kedudukan terhadap bencana. Yang pertama, ini lebih kuat daripada bencana sehingga bisa tertangkap dengan berdoa kepada Allah agar turunkan bencana, sehingga doa ini lebih kuat sehingga bencana tersebut jadi terhalang, jadi tidak turun. Kemudian yang kedua, doa ini bisa terkadang menjadi lebih lemah daripada bencana, sehingga yang bencana yang lebih kuat dan maka ini menimpa seorang hamba, akan tapi apabila menimpa ini lebih meringankan, dengan doa tersebut meringankan apabila doanya lemah. Jadi terkadang doa ini lebih lemah daripada bencana tadi, sehingga bencana turun sehingga menimpa seorang hamba, sehingga akan tapi dengan doa tersebut sehingga bencananya pun menjadi ringan. Kemudian yang ketiga ini sama-sama lebih kuat, sehingga terhalang dari salah satu dari keduanya. Jadi lebih kuat doanya atau lebih kuat bencananya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sini bukan dalam hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-du'a yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yunazil fa'alaikum ibadallah bidu'a." Doa ini bermanfaat tatkala musibah turun dan juga tatkala belum turun. Maka hendaklah engkau, wahai hamba Allah, hendaklah senantiasa berdoa. Jadi kata ini doa ini bermanfaat sebelum turun, sehingga memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar bencana tersebut tidak turun. Maka di sini kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yurad qadar illa
ad-du'a wala yazidu fil umri illa albir fa inna rajula la yahramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Tidaklah menolak suatu takdir kecuali doa, dan tidaklah bertambah umur kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya seorang terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Ya, saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidaklah menolak takdir kecuali apa? Doa. Ya, misalnya wallahu alam gimana nih kesimpulan. Jadi misalnya akan ada musibah dan kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar musibah tersebut tidak turun. Akhirnya apa? Musibahnya tidak turun. Dan di sini kemudian yang menjadikan sebab umur itu bertambah, mungkin bisa jadi bertambah cara hakikatnya atau keberkahannya ini karena sebab kebaikan. Salah satunya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang sini terhalang dari rezekinya karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kalau berdoa itu hendaknya terus menerus ya. Jangan apa berhenti sekali ya, doa enggak dikabulkan dia berhenti. Ini jangan, jadi harus hendaknya apa? Terus menerus ketika ya, berdoa. Kalau seorang nggak mau meminta atau memohon kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan ya, marah kepadanya. Sebagaimana tertera dalam hadis dari jalan Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, beliau berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi di sini jelaskan kalau seorang nggak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah. Ya. Kemudian ini adalah jangan lemah terhadap ya, doa. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ta'jizu fi du'a fa innahu la yahliqu ma'a du'a ahad. Janganlah ya, kalian lemah dalam berdoa, maka sesungguhnya tidaklah yang mencelakakan sesuatu dari doa sedikit pun. Jadi kita nggak boleh ya, lemah dalam berdoa, ya putus asa dalam berdoa. Ya sekarang belum dikabulkan, terus menerus bisa jadi apa? Ya, Allah akan mengabulkan ya, kalau sekarang ya, nanti besok ataupun tahun depan ataupun lusa demikian. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala mengabulkan doa ini ada 3 kriteria. Ya langsung Allah kabulkan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua ya, Allah ya, jauhkan dari bahaya yang kita minta. Misalnya kalau tidak dikabulkan ya, minta apa, misalnya minta kaya, kalau akhirnya enggak dikabulkan, jadi dengan kaya menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sibuk dengan hartanya, enggak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya ini apa? Akan dijadikan tabungan pahala di hari kiamat nanti kalau seandainya tidak dikabulkan. Dan di sini ya, Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat senang ya kepada hambanya yang terus-menerus meminta. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dari jalan Aisyah, beliau berkata, innallaha yuhibbul mulikhin fi du'a. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang terus-menerus dalam berdoa, ya terus-menerus kemudian yang merengek-rengek pada Allah. Ini Allah ya, yang Allah cintai dengan hamba yang demikian, yang senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya, disebutkan dalam kitab Az-Zuhdi dari Imam Ahmad dari Qatadah ya, beliau berkata Murawik ya, ma wajatul min
masalan ila rajulan fil bahri ala khash apa bahwa yad'u ya rabbi la'allaha an yanjihu. Tidaklah aku mendapati seorang mukmin yang misalnya seorang yang tengah lautan, kemudian dia naik di atas kayu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, dia berkeinginan agar menyelamatkan Allah agar menyelamatkan ketika bahaya di lautan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya. Salah satunya di sini adalah seorang hamba itu senantiasa terburu-buru, kemudian menganggap lambat dikabulkan sehingga dia merasa lemah, putus asa sehingga meninggalkan doa. Dan dia berkeinginan doanya itu segera dikabulkan. Bahkan yang lebih parahnya di sini apa? Ya, dia mencela doa tersebut karena tidak dikabulkan, karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama kalian tidak terburu-buru. Bagaimana bentuk terburu-buru dalam berdoa? Da'autu falam yustajab li. Aku berdoa akan tapi aku tidak dikabulkan. Ini ya bentuk terburu-buru seperti itu. Dia berdoa akan tapi dia merasa tidak dikabulkan, merasa putus asa sehingga dia meninggalkan doa tersebut. Itulah orang terburu-buru gimana? Kita sebutkan tadi aku berdoa akan tapi tidak dikabulkan. Itu ada bentuk terburu-buru. Kemudian di sini dalam berdoa hendaklah dia senantiasa mencari waktu-waktu yang mustajab. Maka dengan di sini hendaklah mencari waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan untuk berdoa. Seperti sini adalah ketika malam terakhir, ketika adzan di antara adzan dan iqamat, kemudian di akhir sholat nih sholat sebelum salam, kemudian ketika hari Jumat imam kemudian naik di atas mimbar sampai sholat Jumat selesai bahkan juga di hari Jumat ini akhir waktu asar, ini merupakan waktu yang dikabulkan tapi dengan syarat khusyuk dalam hatinya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah saat dikabulkan doa adalah menghadap kiblat kemudian dalam keadaan suci, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian dimulai dengan memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalam keadaan kemudian disebutkan hajatnya, kemudian disertai dengan tobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa yang dia memulai apa yang dia inginkan, apa yang menjadi keinginannya. Kemudian juga tak lupa kita juga harus memuji dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum dengan lafaz ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha Hidup, kemudian yang Maha kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram, yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Semua nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan
Nah demikian, maka insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika berdoa nanti. Ketika ya, melakukan doa bisa. Jadi kalau seandainya ya kita ini berdoa nggak dikabulkan jadi karena sebab ya tidak mengambil waktu yang mustajab bisa jadi karena tidak ya, terus-menerus dalam berdoa, senantiasa putus asa atau bahkan merasa lemah dalam berdoa atau merasa terburu-buru dalam doa. Demikian wallahu a'lam bishawab yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.